Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 15. Demikian sabda Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Tema renungan saat ini adalah barang rusak menjadi berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih mau menggunakan piring pecah, gelas retak, panci berlubang yang ada di rumah kita? Mayoritas dari kita akan berkata, tidak. Piring pecah, gelas retak, panci berlubang, semuanya dikelompokkan sebagai barang rusak. Namanya barang rusak, berarti barang itu segera dibuang ke tempat sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Gerasa ada seorang yang kerasukan roh jahat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di mata sesamanya orang itu seperti barang rusak. Maka ia pun terbuang dari masyarakat. Tidak ada yang peduli lagi terhadapnya. Namun sungguh menarik apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena ketika Yesus mengetahui orang Gerasa yang kerasukan setan itu, ia masih menginginkan barang rusak itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Ketika orang-orang tidak peduli, Tuhan Yesus peduli, yaitu dengan mengusir setan dari orang itu. Sehingga orang yang awalnya hidupnya dikuasai setan, tidak sadar siapakah dirinya, akhirnya sembuh dan sadar. Akhirnya hidupnya tidak dikuasai oleh roh jahat lagi. Hidupnya telah terbebas dari setan yang selama itu mengikat dan menguasainya. Orang yang tadinya dianggap tidak berguna menjadi berharga oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus saat itu bersama murid-muridnya pergi ke seberang. Dia menerjang ombak dan topan untuk pergi ke seberang, menuju tempat orang Gerasa itu berada. Bagi Yesus, orang itu masih berharga. Hidupnya masih dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Sesudah sampai di Gerasa, Yesus memperbaiki kerusakan orang itu dengan mengusir setan-setan dari tubuhnya. Orang itu pun akhirnya kembali waras. Luar biasa bukan? Barang rusak itu selanjutnya menjadi penginjil di daerah Dekapolis. Tidak ada yang tidak berarti di mata Tuhan. Semua berarti dan berguna. Saat ini diri kita mungkin seperti barang rusak. Bila dipandang, tampak banyak bagian yang retak, pecah, dan berlubang. Janganlah khawatir, Allah sanggup menolong dan memperbaikinya, sehingga kita tidak rusak lagi. Ibaratnya buluh yang patah terkulai, tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya.
Barang rusak tidak Tuhan buang, tapi diperbaiki supaya bisa berguna kembali. Seperti orang Gerasa menemui Yesus, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan bagian kehidupan kita yang rusak. Selanjutnya Tuhan akan memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan, supaya kita pun tidak menjadi orang-orang yang rusak. Tidak peduli seberapa rusaknya kita, ingatlah Tuhan masih menginginkan kita dan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli kepada kami, orang-orang berdosa. Sehingga melalui karya pengampunan-Mu, kami boleh dibebaskan dan dipulihkan dari belenggu dosa. Kami percaya Tuhan pun juga akan memakai kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.